Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspita, NIM 210522, Prodi PPKN semester 2. Di sini saya akan membacakan jawaban dari soal UAS Pengantar Hukum Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan sistematika Burgerlich Wetbook for Indonesia. Berdasarkan ilmu pengetahuan, hukum perdata dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada hukum tentang orang atau Personenrecht. Diatur dalam bab 1 dan 2 buku 2 serta buku 4 bab 4 KUH Perdata yang membuat hal-hal tentang manusia sebagai subjek hukum. Kecakapan untuk memiliki hak-hak, kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya sendiri, serta hal lain yang mempengaruhi kecakapan domisili nama pencatatan atau Burgerlich Stamp. Yang kedua ada hukum keluarga atau family right. Diatur dalam bab 4 sampai bab 18 buku 1 KUH Perdata yang memuat hal-hal berhubungan dengan hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan beserta hubungan dalam harta kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, pengampuan serta perceraian. Yang ketiga ada hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan atau hukum harta benda atau biasa yang disebut Vermögenrecht. Diatur dalam bab 1 sampai bab 9 dan bab 19 sampai bab 21 buku 2 serta bab 1 sampai bab 18 buku 3 KUH Perdata tentang sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang terdiri dari pertama hukum kekayaan mutlak atau absolut yang meliputi hak-hak kebendaan material dan imaterial seperti hak atas merek, hak cipta, dan hak oktroy. Yang kedua, hukum harta kekayaan relatif atau nisbi, yaitu yang timbul dari suatu perikatan. Dan yang keempat ada hukum kewarisan atau Erbrecht. Diatur dalam bab 8 sampai bab 18 buku 2 KUH Perdata yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tentang benda atau kekayaan seorang jika telah meninggal dunia. Sedangkan apabila dilihat dari peraturan hukumnya yaitu KUH Perdata atau BW, maka hukum dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama buku 1 tentang orang atau Van Person dan hukum keluarga atau Van Family. Yang kedua itu ada buku 2 tentang benda atau Van Jaken yang di dalamnya termasuk hukum waris atau Erbrecht. Yang ketiga itu ada buku 3 tentang perikatan atau Verbintensenrecht atau hukum perjanjian. Dan yang terakhir itu ada hukum 4 tentang pembuktian atau Van Bewick dan kedaluarsa atau Verjaring. Dan soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk perusahaan. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, adalah badan usaha yang mendukung investor asing untuk melakukan kegiatan komersial di dalamnya. Ada berbagai jenis PT di Indonesia, yaitu perusahaan terbuka, tertutup, perseorangan, domestik, asing, dan umum. Yang kedua itu ada Komandan Vennootschap atau CV,
adalah pernyataan komanditer atau CV terdiri dari setidaknya 2 orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Yang ketiga ada UD, usaha dagang. Adalah bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Syarat UD itu ada izin domisili usaha, mengajukan NPWP, SIUP, TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang keempat itu ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima itu ada firma. Firma adalah 2 atau lebih orang yang diperlukan untuk menjalankan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang melayani masyarakat umum dan langsung terhubung oleh pemerintah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hak-hak atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang pertama itu ada hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan yang dapat memiliki hak milik adalah warga Indonesia dan bank pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial. Yang kedua itu ada hak guna. Hak guna ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai eksklusif oleh negara dalam rangka waktu paling lama 35 tahun serta bisa diperpanjang paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan yang hanya dapat memiliki hak guna usaha tersebut ialah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga itu ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan serta mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun serta bisa dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun pada pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UU PA. Yang dapat memiliki hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang keempat ada hak pakai. Hak pakai ialah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai eksklusif oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang serta kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberinya oleh pejabat yang berwenang memberikan atau pada perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa serta ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 41 ayat 1. Kelima ada hak sewa. Hak sewa adalah seseorang atau suatu badan hukum memiliki hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
Sesuai pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, pembayaran uang sewa tersebut bisa dilakukan dengan cara satu kali atau tiap-tiap waktu tertentu dan sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Perjanjian sewa tanah ini juga tidak boleh disertai dengan adanya syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Yang keenam ada hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Soal nomor 4 yaitu jelaskan alur hukum acara perdata yang harus dilalui oleh Pak Andi dan Pak Budi hingga hakim mengeluarkan putusan. Alur hukum acara perdata itu ada 5, ada peristiwa hukum, ada penyusunan gugatan, yang ketiga sidang peristiwa perkara, yang keempat itu hasil persidangan, yang kelima upaya hukum. Peristiwa hukum yaitu konvestasi pada perjanjian nomor 1295/UN/P/Serang yang mana Pak Budi tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada Pak Andi sebesar 1 miliar. Dan yang kedua itu penyusunan gugatan. Setelah peristiwa hukum, Pak Budi mengajukan permasalahan atau permasalahan pokok ini kepada pengadilan negeri. Selanjutnya ada sidang pemeriksa perkara. Tahap ini dilakukan oleh hakim atau panel hakim maupun pleno hakim untuk memeriksa pokok perkara yang terjadi. Yang keempat itu ada hasil persidangan. Hakim membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Yang terakhir itu ada upaya hukum, di mana apabila pihak yang dinyatakan kalah, dia bisa mengajukan banding apabila hukumannya merasa tidak adil. Soal yang nomor 5, jelaskan perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. HTN atau hukum tata negara itu mencakup keseluruhan aturan hukum yang mengatur struktur umum negara, sedangkan HAN atau hukum administrasi negara adalah yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat perlengkapan negara. Soal nomor 6, jelaskan objek sengketa yang ada pada pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa pada pengadilan tata usaha negara itu ada 2. Yang pertama ada objek sengketa yang bersifat positif, yang kedua ada objek yang bersifat fiktif. Yang bersifat positif itu ada 5. Yang pertama penetapan tertulis. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, penetapan tertulis dinyatakan sebagai keputusan tata usaha negara. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret dan individu. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Yang kedua yaitu yang bersifat fiktif. Yang bersifat fiktif itu diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang PTUN yang berbunyi 1. Jika badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, maka hal tersebut menjadi kewajibannya. Maka hal tersebut disamakan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, adapun jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut telah menolak keputusan yang berisi permintaan tersebut apabila waktu yang ditetapkan telah lewat dan pejabat tata usaha negara itu diam-diam tidak menerima permintaan yang telah diterima. Yang ketiga, dalam hal jangka waktu setelah undang-undang yang bersangkutan menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka lewat 4 bulan sejak diterimanya pemohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap telah menyatakan keputusan tersebut. Soal nomor 7, berdasarkan pengertian di atas, jelaskan asas-asas hukum internasional. Ada 3 asas. Yang pertama, asas teritorial, merupakan asas yang berdasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Suatu negara bisa melaksanakan hukum bagi setiap orang ataupun barang yang berada di wilayahnya. Yang kedua, ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan merupakan asas diberlakukan oleh negara untuk setiap warga negaranya. Artinya, bagi setiap warga negara dimanapun keberadaannya, seperti di negara asing, akan tetapi mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya. Contohnya, seseorang melakukan tindak pidana ataupun kriminal di negara asing, maka akan tetap dikenakan hukuman di negara di mana ia berasal karena asas ini memiliki kekuatan eksteritorial. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tersebut tidak terkait pada pembatasan wilayah-wilayah suatu negara. Pembacaan soal sudah semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.